Salam, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami ingin bersama-sama belajar firman-Mu, urapi kami dengan kasih-Mu, supaya kami dapat memahami apapun yang kami akan pelajari bersama-sama hari ini. Hamba-Mu yang menyampaikan, berikanlah kekuatan dan kebijaksanaan, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Teks pembelajaran kita pada hari ini diambil di dalam Filipi 1 ayat 3-11 di bawah tajuk salam dan ucapan syukur dan doa. Teks Filipi 1 ayat 3-11 di bawah dua tajuk salam dan ucapan syukur dan doa. Tema kita sepanjang bulan ini masih di bawah tema sukacita, dan subtema pada minggu ini pengharapan yang penuh sukacita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita akan belajar bersama-sama tentang pengharapan yang penuh sukacita. Dan semoga apapun yang kita akan pelajari bersama-sama pada hari ini memberikan kita semangat yang baru di dalam Tuhan. Oleh itu, tanpa membuang masa, marilah kita sama-sama belajar apa itu pengharapan yang penuh sukacita menurut teks kita pada hari ini. Teks kita pada hari ini sebenarnya ditulis oleh Rasul Paulus semasa dia di dalam penjara di Filipi. Dan yang menarik di dalam teks ini adalah walaupun Rasul Paulus di dalam penjara pada waktu itu di Filipi, Paulus tetap senantiasa bersyukur kepada Tuhan tanpa batas. Kita boleh perhatikan ayat yang ketiga, saya bacakan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kamu yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam teks ini adalah anggota jemaat di Filipi. Jadi setiap kali Paulus mengingat anggota jemaat di Filipi di penjara, Paulus tetap senantiasa mengucap syukur kepada Allah untuk jemaat di Filipi. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertanyaan saya di sini adalah, mampukah kita seperti Paulus yang ditangkap, dianiaya, dan dipenjarakan di Filipi, tapi masih boleh mengucap syukur dan berdoa kepada Allah dengan sukacita? Mampukah kita? Perhatikan ayat yang keempat. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Persoalan kita di sini adalah, kira-kira apakah yang membuat Rasul Paulus senantiasa bersyukur dan berdoa dengan sukacita di hadapan Tuhan? Perhatikan ayat yang ketujuh baik-baik. Saya bacakan. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Demikian pembacaan firman Tuhan. Di ayat 7 ini jelas bahwa yang membuat Rasul Paulus senantiasa bersyukur dan berdoa dengan sukacita di hadapan Tuhan adalah karena pengharapan yang dia terima melalui kasih karunia Tuhan. Jadi pengharapan yang diterima oleh Paulus melalui kasih karunia Tuhan, itulah yang membuat Paulus bersukacita di hadapan Tuhan, walaupun Paulus sendiri banyak kesusahan atau banyak penderitaan. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Apapun penderitaan yang kita lalui, belajarlah kita bersyukur dan bersukacita di hadapan Tuhan, seperti Paulus yang sanggup menderita untuk Kristus, tetapi masih dapat bersyukur dan bersukacita karena keyakinannya akan pengharapan yang membuatnya bersukacita di dalam Tuhan. Nah, sebagai kesimpulan, saya tidak mau memperpanjangkan perkongsian kita pada hari ini. Pengharapan yang kita terima melalui kasih karunia Tuhan, itulah yang menyebabkan kita bersukacita. Oleh sebab itu, janganlah kita bosan memberitakan firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah yang memberikan kita harapan yang penuh sukacita. Harapan yang kita terima di dalam Tuhan itu merupakan kasih karunia Tuhan, seperti yang diterima oleh Paulus. Itu sebabnya walaupun Paulus menderita, dia tetap bersyukur, dia tetap berdoa dengan sukacita, karena pengharapan dari Kristus itulah yang membuat Paulus senantiasa bersukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.